bagaimana kemarin tidak hanya kabupaten tapi Pasuruan Raya kita lakukan petisi damai yang dilakukan di pendopo kabupaten yang mengundang Forkopimda baik kabupaten atau kota, termasuk perwakilan dari pondok, kemudian dari tokoh masyarakat yang mungkin dalam pertemuan itu nggak lengkap lah, ada beberapa yang tidak ikut terundang. Intinya bagaimana kita menjaga bareng-bareng Pasuruan, kabupaten, kota ini damai. Satu. Kemudian memang langkah-langkah yang dilakukan ini sampai saat ini masih dalam tahap bagaimana komunikasi. Kalau bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ini kan awalnya itu kan persoalan ahli waris ya. Kalau kemarin itu kita coba kita minati ahli waris itu ada ahli waris dari habaib, ada ahli waris dari para kiai dan aulia, itu sekitar ada 6 ahli waris. Ini memang masih dalam proses. Untuk mempertemukan ini memang butuh waktu ini. Jadi memang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Forkopimda ini masih memang dalam proses. Ya mudah-mudahan dan adanya format Pasuruan yang pertama kali ini terkait dengan Serambi ini mudah-mudahan mohon bantuannya. Karena apa? Kita mengkhawatirkan justru yang ramai dari orang luar. Yang ajak-ajak masuk justru orang luar. Namun kalau kita tadi Mas Mei menyampaikan ya, ini ada kelompok PWI, LSR, ada para habaib. Ini justru yang kita khawatir dengan apa di frame di medsos itu kan orang tua yang kita khawatirkan. Ini makanya sekali lagi kami terima kasih kepada Polres Pasuruan. Dan itu bareng-bareng bagaimana kita ingin Kabupaten Pasuruan ini menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Makanya kami dari DPRD juga pemerintah daerah insyaallah butuh masukan dari jenengan semua. Ini mungkin sementara dari saya. Ada tambahan dari Pak Kapolres dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh rekan-rekan yang hari ini bisa hadir untuk melakukan audiensi di kantor Dewan ini. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD Pasuruan, Pak Kajari, dan Pak Ketua Komisi 1. Alhamdulillah kita semua memberikan kesehatan, semoga rohani kita bisa bertemu di sini. Artinya kita sama-sama punya semangat dan harapan bahwasannya Pasuruan itu harus damai. Harus. Itu yang selalu saya sampaikan di setiap saya bertemu dengan masyarakat, baik kepala desa, audiensi, baik dari mahasiswa, dari rekan-rekan NGO, siapapun. Karena prinsipnya Harkam Tipmas dalam hal ini damai itu perlu kita perjuangkan bersama. Saya sepakat. Yang kedua, terkait dengan deteksi dini tadi yang dibicarakan, yang disampaikan oleh rekan kita, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Samsul Ketua DPRD, sebelum kejadian, 1 bulan sebelum kejadian, saya sudah menyampaikan di forum Forkopimda terkait akan adanya permasalahan yang mungkin akan terjadi konflik apabila tidak segera untuk diambil langkah-langkah. Saya sampaikan pada saat itu juga, berkali-kali saya sampaikan, saya dengan Kasat Intel, ini ada 2 saja saran saya. Yang pertama, kita bangun secara keseluruhan, atau kita normalisasi sesuai dengan keinginan ahli waris. Supaya apa? Supaya makam yang ada bisa diziarahi dengan nyaman. Tapi tentunya semua itu kan butuh proses. Saya dari deteksi dini tidak kurang-kurangnya saya mengingatkan. Boleh tanya dengan Pak Ketua Dewan. Saya sumpah demi Allah, yang saya sampaikan, mohon maaf, bukan saya minta dipuji, tidak. Saya sampaikan, tidak apa-apa, biar saya yang bangun supaya saya ada kenang-kenangan di Pasuruan. Karena prinsipnya yang saya jaga itu adalah masyarakat. Masyarakat tarung dengan masyarakat, kalah jadi abu, menang jadi arang, Pak. Itu sudah saya sampaikan berkali-kali. Tetapi
pada saat kejadian tersebut itu izinnya adalah pembacaan tahlil. Masa iyo Polsek, Koramil tidak memberikan izin kalau itu pembacaan tahlil. Nanti kalau dilarang, apa kata dunia? Mau baca doanya tidak diperbolehkan. Disitulah kejadian tersebut terjadi. Tetapi mohon maaf, bukan saya membela diri, tidak. Tetapi boleh dipertanyakan sama Forkopimda yang lain. Jauh sebelum waktu kejadian saya sudah menyampaikan berulang-ulang kali, ayo kita dudukkan ahli waris. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengan Pak Kajari setelah ada kasus seperti ini, kita sudah melakukan upaya-upaya hukum. Saya selalu berkoordinasi dengan Pak Kajari terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh pelaporan tersebut. Tentunya saya, polisi dengan kejaksaan, kita ini terikat dengan KUHP, Pak. Kita ini terikat dengan aturan perundang-undangan. Kita ini terikat dengan SOP. Tidak bisa kita melakukan segala sesuatu itu sakarep dewe. Hak dari masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian peristiwa. Tetapi tidak semuanya bisa ditingkatkan ke penyidikan. Harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang dipersangkakan. Tidak katanya, tidak berdasarkan analogi, tidak berdasarkan sebelah pihak. Hari ini pra peradilan dilaksanakan. Jauh sebelum pra peradilan dilaksanakan, saya terima audiensi dari rekan-rekan yang mengatasnamakan atau yang berada di terlapor. Saya sebagai Kapolres sudah menyampaikan masalah ini masalah sepele. Hanya provokasinya saja yang luar biasa. Sepelenya apa? Saya sampaikan sama Forkopimda, saling memaafkan yuk. Kita jaga Pasuruan ini damai. Jangan dipersengketakan. Saya janjikan pada saat saling memaafkan, nota kesepakatan untuk pencabutan laporan itu ada. Saya yang menghadap Pak Kapolda untuk minta restoratif justice. Selesai, Pak? Selesai enggak masalahnya? Selesai, Pak. Sesimpel itu. Mari sama-sama kita menekan ego. Saya paham, saya sangat hormat dengan jenengan-jenengan yang jenengan bisa berpikir untuk tidak berpihak ke kanan ke kiri. Karena apa? Pasuruan ini milik kita bersama. Mari kita sama-sama menurunkan ego. Setiap kali kita ada pertemuan Forkopimda, masalah ini menjadi bahasan pokok. Kita sudah melakukan langkah-langkah, baik langkah-langkah yang dilakukan oleh Forkopimda dengan mengumpulkan seluruh elemen. Sudah 2 kali kita kumpulkan 5. Lalu saya juga sudah mitigasi. Saya kemarin ngambil 4 kecamatan untuk kepala desa. Untuk apa? Untuk tidak terprovokasi, Pak. Karena yang akan dikorbankan ini adalah masyarakat. Masyarakat yang tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu. Dikompori, oh ini Forkopimda, pemerintah daerah, oh ini polisinya nggak berbuat. Langkah-langkah itu sudah saya sampaikan. Bahkan pada saat audiensi kemarin saya, kalau nggak salah tanggal berapa ya, Pak Kasatindal tanggal berapa ya? Audiensi dari terlapor yang ada di Polsek, Polres itu. Saya terima audiensinya. Saya kasihkan solusi. Seharusnya ini tidak terkeluar dari saya. Tapi saya, karena saya punya beban mental, saya menjabat di sini, saya harus jaga kondusivitas. Saya sampaikan, saya yang akan membela ke Polda dan saya akan menghadap Kapolda. Apabila islah yang saya dambakan ini, saya dambakan loh islah ini. Supaya apa? Supaya tidak ada permasalahan ke depannya. Ini bisa terlaksana. Hari ini pun kita kumpul sama-sama dengan Pak Kajari, Pak Ketua DPRD. Kita mau membahas gimana kita untuk mengurangi egonya mereka. Selesai, Pak. Hari ini tanda tangan pencabutan laporan, besok saya keluarkan. Saya menghadap Kapolda.
Karena ke depan KUHP itu akan diarahkan ke keadilan restoratif. Saya sepakat dengan Pak Kajari. Pak Kajari, mumpung ini masih dalam proses penyidikan di kami, yang meskipun nanti di kejaksaan juga bisa restoratif justice, tetapi kan kita memikirkan orang yang kita tahan ini punya keluarga, Pak. Saya mikirkan itu loh. Karena tentunya tidak ada manusia yang punya niatan buruk. Karena ada hasutan saja, karena ada provokasi saja, dan dia tidak mengerti tentang aturan. Kalau merusak miliknya atau bangunan, itu ada pasal yang dipersangkakan. Saya sudah sampaikan, sebenarnya tidak perlu kayak sekarang pra-peradilan, tidak perlu. Buat apa 60 itu? Saya sudah berucap, saya akan mengedepankan restoratif justice. Tapi ayo islah saling memaafkan. Yang buat laporan, cabut laporan. Saya dan Pak Kajari tidak mungkin berani mencabut laporan itu, digantung saya. Tapi kalau yang mencabut laporan itu pelapor, gagah saya. Pak Kajari gagah tanggung jawaban. Saya hentikan kasusnya dengan bermohon kepada Pak Kapolda demi kondusivitas Pasuruan. Langkah yang terakhir yang saya lakukan sementara ini, dan ini saya lakukan, saya gerilya dari desa ke desa. Kemarin saya di Tosari, lalu nanti hari Senin saya di Pandaan. Saya mengumpulkan para kepala desa, saya minta untuk menghimbau masyarakatnya untuk tidak terprovokasi dan terpecah belah. Ini bahaya loh. Saya tadi sampaikan awal tadi saya datang, ini permasalahan ini bahaya. Kenapa? Karena isunya nasional. Kalau ini dibawa ke antara persengketaan Habaib dengan PWILS, mohon maaf, ini isunya sudah nasional, Pak. Mari sama-sama kita kedepankan konflik yang kecil ini untuk diselesaikan. Kita lokalisir antara ahli waris untuk bisa menyelesaikan permasalahan. Permasalahannya selesai, penegakan hukumnya berhenti, apalagi yang mau itu simple. Tapi nggak mungkin kita langsung serta-merta Pak Kajari atau saya cabut laporannya, nggak bisa. Digantung kami, habis kami jadi terperiksa semua. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan ini hanyalah langkah mitigasi untuk tidak dicampuri oleh orang-orang luar yang taunya hanya provokasi. Awal kejadian pertama itu dari Madura mau turun 10 truk. Ini kejadian benar. Saya tahan sana, mohon maaf, karena saya ada kedekatan dengan orang-orang Madura di Pulau Madura. Ada di sini mau nyerang lagi segini. Kita ini dalam hal mempertahankan diri, Pak. Pastinya pada saat kedua belah pihak bertemu, jadi Pak, bener nggak? Sono Allahu Akbar, sini Allahu Akbar, Pak. Gitu. Yang jadi korban siapa? Pasuruan yang jadi korban. Saya terus terang saja, Pak, sementara ini yang saya lakukan hanya bisa untuk berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan seluruh elemen supaya menahan diri dan tidak terprovokasi. Karena ini api dalam sekam, Pak. Seperti tadi disampaikan, di warung-warung kopi, di tempat-tempat nongkrong itu semua membicarakan masalah ini. Bahkan mereka sudah terkotak-kotak. Ada yang membela si A, ada yang membela si B. Ini kan api dalam sekam. Seketika provokasi yang tidak bertanggung jawab itu jadi Pak, jadi arena pertempuran kita di sini. Arena pertempuran kita di sini. Apa mau? Ingat ke depan. Seketika ada permasalahan, seketika ada huru-hara, yang paling dirugikan adalah masyarakat. Yang lari duluan adalah investasi. Yang jadi korbannya anak-anak dan keluarga kita. Di forum ini saya tegaskan, simpel. Kita dorong sama-sama ahli waris yang bersengketa untuk saling islah. Buat apa pelihara dendam? Buat apa pelihara dendam? Kita dorong sama-sama. Ayo,
Kalau memang besok bisa dipertemukan antara ahli waris untuk sepakat islah dan permintaan, sama-sama saling memaafkan, bukan permintaan maaf, sama-sama saling memaafkan. Lalu dari yang pelapor mencabut laporan, hari itu juga saya menghadap Pak Kapolda untuk menyelesaikan masalah restoratif justice. Itu dari saya, Pak. Mohon maaf saya agak sedikit berapi-api. Kenapa? Karena ini kepentingan masyarakat. Saya berbicara di sini bukan atas nama Kapolres. Saya berbicara ini yang kepentingan masyarakat. Mari sama-sama kita punya harapan yang sama, punya pandangan yang sama, kita dorong dan kita lokalisir untuk yang bermasalah ini untuk menjadi islah. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Dari saya, sebelumnya saya mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang salah. Yang jelas, saya akan profesional. Saya dengan Pak Kajari akan profesional terkait dengan hal demikian. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa menjadi bahan pencerahan buat rekan-rekan semua. Upaya yang kita lakukan sudah sampai sejauh itu, hanya tinggal kita minta dukungan dari masyarakat. Tadi saya sampaikan, wis kita paksa ayo, kita temuin dua-dua. Sampai saya sampaikan ini. Sudah kita hilangkan kita, nggak usah kita bilang kita pejabat Kapolres lah. Apa kita sama-sama kita yang sampai saya begitu tadi sampaikan. Ini demi Allah, apa yang saya ucapkan ini, apa yang tadi saya sampaikan. Terus kita Forkopimda yuk, kita ngalah-ngalahin, kita door to door. Sampai saya sampaikan ini demi Allah saya. Karena saya kepentingannya untuk jaga masyarakat itu tetap. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.